Jur, kok belum tidur? Ini udah larut malam loh, besok kamu kan sekolah. Iya mak, bentar lagi. Yaudah cepat selesain ya, habis itu kamu langsung tidur. Iya mak. Sialan gue telat. Ma, ada jalan ya? Udah. Udah, hati-hati ya. Yun, iya pak. Aduh, gimana sih kalau jalan kita? Untung ada lu, kalau nggak ada lu, aduh gimana lagi dah gua, telat kali ya. Ya mas, santai aja kali. Jadi masuk kelas ya. Kasih ya kok tumpangannya. Santai aja. Transformasi geometri adalah perubahan posisi atau ukuran suatu objek pada bidang geometri. Transformasi geometri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada refleksi atau pencerminan, yang kedua ada translasi atau pergeseran, yang ketiga ada rotasi, dan yang terakhir ada dilatasi. Sampai di sini ada yang paham? Paham. Oke. Di sini Bapak punya soal. Bagi yang bisa menjawab, silakan maju ke depan. Saya pak.
Mereka duduk silakan maju. Oke, jawabannya Ajrun benar. Mari beri tepuk tangan untuk Ajrun. Oke, sekarang udah bel. Nanti kita lanjut lagi ya. Baik, Pak. Ada materinya Pak Farel, susah banget tuh. Gue udah dengerin, tetep aja nggak paham. Kok lu bisa paham sih dulu? Ya kan gua waktu pas di malam belajar dulu tuh baru sekolah. Makanya gua bisa paham lah, meskipun dikit-dikit. Anjir, rajin banget lu. Mana ada itu cuma karena gua belajar aja di malam. Gua sih juga nggak terlalu paham. Kalau lu gimana, Len? Bisa nggak paham lu tadi? Udah paham tadi, pusing kalau pusing. Nggak ada. Udah bel tuh. Ayo balik ke kelas. Iya. Udah nanti dimarahin Papa Kel tuh. Oke anak-anak, di sini Bapak punya soal. Silakan kalian kerjain ya. Baik, Pak. Ini Pak, saya udah selesai. Oke anak-anak, karena yang baru selesai simak Ajrun, kalian lanjutin di rumah ya. Baik, Pak. Oke, karena pelajaran Bapak udah selesai, Bapak pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. John, bantuin gua kerjain soalnya Pak Farel dong. Ini gua belum paham sumpah. Gak tuh banyak bisa juga. Udah nanti di rumah aneh aja, aneh bantuin. Gue juga sama nih, Bro. Dia balik selesai. Nah, kalau gitu mah, ayo aja di rumah gua sekalian main. Wah, gue ikut dong. Boleh, boleh. Let's go, let's go. Ajrun. Wait, sampai kita.
Wih, itu apaan Jul? Oh iya, biasa. Itu panel surya aneh tapi masih prototype, belum jadi. Dia masih aneh kembangin lagi. Oh, gitu Jul. Terus lu gimana cara bikinnya? Oh, lu mau tahu caranya? Jadi gini, Le. Pertama-tama, kita harus tahu dulu komponennya. Di bagian tengah, ada yang namanya solar cell atau sel surya. Terus, di bagian atas dan bawahnya, ada material enkapsulan yang berfungsi sebagai lapisan pelindung untuk melindungi sel surya dari degradasi lingkungan dan tekanan mekanis yang dapat memastikan kinerja jangka panjang. Nah, di bagian atasnya ditutup pakai kaca, fungsinya buat menahan pas cuaca lagi buruk, kayak hujan. Nah, terus di bagian bawahnya dikasih lapisan hitam supaya energi yang terserap lebih besar. Terus, di sudut paling atas dilapisi aluminium buat lapisan suryanya. Nah, dan terakhir, ada kabel positif dan negatif. Nah, buat instalasinya kurang lebih begini saat. Pertama, sambungin aki ke kontrol muatan surya. Fungsinya untuk mengatur aliran listrik dari panel surya ke aki baterai. Selanjutnya, sambungin dari panel surya ke kontrol muatan surya. Nah, jika panel surya digabungkan ke controller, maka secara otomatis panel surya akan mengisi daya ke aki baterai. Nah, habis itu, sambungkan aki ke baterai ke inverter yang digunakan untuk mengubah daya DC menjadi AC. Setelah itu, dari keluaran inverter masuk ke instalasi rumah. Jadi gitu saat caranya. Oh, gitu. Terus kalau cara kerjanya gimana Jul? Nah, lo mau tahu juga? Ya. Jadi gini, Le. Panel surya itu merupakan salah satu pembangkit listrik. Jadi, outputnya berupa listrik. Sehingga untuk memahaminya, kita harus terlebih dahulu memahami energi listrik. Listrik dapat tercipta karena ada elektron yang mengalir. Contohnya gini, misalkan ada rangkaian sederhana yang terdiri dari baterai, saklar, lampu, dan kabel. Ketika kita nyalakan saklarnya, lampu akan menyala. Nyala lampu itu adalah reaksi dari pergerakan elektron yang melewati bolam lampu. Ini mirip kayak kincir angin yang ketika angin berhembus, reaksinya kincir akan berputar. Nah, pada listrik, ketika ada elektron yang melewati lampu, reaksi lampu akan bersinar. Lalu, apa yang menyebabkan elektron ini bergerak? Elektron dapat bergerak karena ada perbedaan muatan antara dua bagian. Proses ini terjadi di dalam baterai. Jadi, pada baterai itu ada dua kutub, yaitu kutub positif dan negatif. Kutub positif terbuat dari campuran material yang punya lebih sedikit elektron, sementara kutub negatif terbuat dari bahan yang punya kelebihan elektron. Karena ada perbedaan jumlah elektron, maka elektron dari kutub negatif akan mengalir ke kutub net positif melalui kabel. Inilah yang menyebabkan energi listrik dapat terbentuk. Sekarang kita balik ke panel surya. Panel surya ini sebenarnya hampir sama kayak baterai. Jadi untuk membuat listrik dapat tercipta dari panel surya ini, kita butuh perbedaan muatan antara dua bagian. Lalu bagaimana proses polarisasi pada panel surya? Mengapa panel surya itu butuh sinar matahari? Jadi, panel surya itu tersusun oleh beberapa layer. Nah, yang menghasilkan energi listrik adalah lapisan yang bernama sel surya. Kalau kita kupas lagi, sel surya ini terdiri dari dua lapisan, yakni lapisan negatif yang terletak di atas dan lapisan positif yang terletak di bawahnya. Lapisan negatif terbuat dari campuran silikon dan fosfor. Ini menyebabkan lapisan negatif punya kelebihan elektron. Sementara lapisan positif terbuat dari campuran silikon dan boron. Campuran ini kekurangan elektron, sehingga memunculkan semacam lubang elektron yang dapat menarik elektron. Ketika kita tempelkan antara lapisan negatif dan positif, maka elektron di dekat area yang menempel akan mengisi lubang-lubang elektron tersebut.
Nah, ini akan menciptakan area baru yang lokasinya ada di persinggungan antara lapisan negatif dan positif. Area ini disebut depletion zone. Pada depletion zone, semua lubang elektron terisi oleh elektron sehingga kondisinya seimbang. Karena seimbang, maka muatannya netral. Nah, area ini menjadi pagar untuk menjaga agar elektron yang masih lebih di area atas tidak menyeberang ke bawah. Kemudian, jika kita kenakan sinar ke sel surya ini, sinar itu mengandung foton, dan itu memicu elektron di dalamnya. Depletion zone terlepas dari lubang elektron. Elektron yang lepas akan bergerak ke area negatif atau ke atas, sementara lubang elektron akan bergerak ke bawah, yakni ke area positif. Sehingga pada saat ini, area atas akan mengandung banyak elektron dan area bawah mengandung banyak lubang elektron. Ketika kita hubungkan area atas dan bawah melalui sebuah konduktor, elektron akan tertarik untuk mengisi lubang elektron di bawah. Elektron yang mengisi lubang di bawah bergerak naik ke area depletion zone. Dan proses ini terjadi berulang-ulang selama ada sinar yang mengenai sel surya. Jadi, produksi listrik pada sel surya itu terjadi karena elektron yang keluar masuk lubang. Elektron secara alami akan bergerak mendekati lubang elektron. Sementara sinar matahari justru akan melepaskan elektron dari lubang-lubangnya, sehingga ketika dibuat mekanisme seperti ini, terjadilah perpindahan elektron secara terus-menerus. Proses ini disebut fotovoltaik. Lalu, sel surya akan ditempelkan pada plat konduktor di area bawahnya. Ini adalah terminal positifnya. Lalu, di bagian atas akan ditempelkan jari-jari konduktor. Ini adalah terminal negatifnya. Jadi, pada satu sel surya sudah ada terminal positif dan negatifnya. Lalu, ada lapisan anti-reflective coating. Ini berfungsi untuk mencegah pemantulan sinar matahari secara berlebihan, sehingga sinar yang masuk bisa lebih maksimal. Lapisan ini diletakkan di bagian bawah terminal negatif. Lalu, sel surya akan disusun secara seri di dalam sebuah panel. Jumlah sel juga disesuaikan kapasitasnya setiap panel. Ada yang berisi 36 sel, 60 sel, atau 70 sel. Listrik yang dihasilkan panel surya itu bervariasi tergantung intensitas cahaya yang mengenainya. Dalam kondisi sinar yang normal, tiap sel dapat menghasilkan listrik DC bertegangan 0,5 volt dengan arus 8 ampere. Artinya, jika disusun secara seri, maka 36 sel akan menghasilkan 18 volt. Kapasitas 60 sel menghasilkan 30 volt dan 72 sel menghasilkan 36 volt 8 ampere. Dari situ, kita bisa tahu daya dari setiap panel surya. Untuk kapasitas 36 sel, maka dayanya 144 watt. Untuk yang 60 sel, dayanya 240 watt. Dan yang 70 sel, dayanya 288 watt. Memang itu terlihat kecil. Oleh sebab itu, dalam skala rumah tangga, biasanya menggunakan 3 hingga 4 panel surya. Lalu, karena output dari panel surya masih berbentuk arus searah, maka perlu diubah ke arus AC agar dapat digunakan pada kelistrikan rumah. Ini adalah tugas inverter. Inverter adalah komponen untuk mengubah listrik DC dari panel surya menjadi listrik AC bertegangan 220 volt. Tapi sebelum arus dimasukkan ke inverter, biasanya arus dari panel surya akan disimpan dulu pada baterai, sehingga suplai dari unit PLTS ini akan terus tersuplai meski tidak ada sinar matahari. Jadi gitu caranya saat. Oh iya, gue paham. Loh. Woi, malam pada tidur. Udah yuk kita kerjain. Iya, Gue ngantuk ini. Ya udah mau berangkat deh ya. Ini Sore udah. Jurun, ini gimana caranya Jurun? jelek. Akhirnya selesai juga. Thank you Jurun, udah bantu Jurun. Tanggal 19 libur tuh. Jalan-jalan yuk.
Lah, ayo bang, bang. Tapi Gimana? tapi gue nggak tahu kemana, belum tahu. Lo ada ide nggak kemana? Gimana kalau kita ke air, kita nonton bareng? Mau. Ini deh, depan. Mahal. Udah bayarin ya. Bikin aja mahal-mahal. Kalau gitu ke perpusnas aja yuk, ngomong gratis. Karena juga pengen nyari ilmu lagi buat ngembangin itu apa teknologiannya. Boleh. Itu boleh tuh. Setuju. Boleh. Pagi ya. Pagi. Oke, siap. Balik aja dulu. Ya. Thank you, Jurun. Hati-hati. Mari, Jurun. Ya. Tuh, udah lama lu. Ya lumayan lah daripada lumayan aja. Macet tadi, biasa Bekasi. Mau aja ya, yuk.
Jrun, lihat kesukaan lu nih. Tuh, Wih, gue juga ketemu rancangan nih. Tuh, widih. lihat nih. Nah, Wah, ada robot juga nih, Jrun. Wah, apaan nih? Eskavator. Wih, apa lagi nih? Ayo cari Yakob. Ayo Lan. weh kok baca apaan lu? Oh, ini gue baca buku tentang finansial. Udah mau sore nih. Yuk pulang. Ya udah, ayo. Ayo Jrun.
Ayo. Jron, kok belum tidur? Ya mau, bentar lagi. Gue lupa lagi. Itu siapa kita lanjut? Transformasi geometri. Kok gue gitu sih? Gue apa di situ? Lu tengah. Ya. Makasih banget lo Jun. Gue ngajakin. Gue ngajakin. Senyum lagi terus. Ngangguk.